Walaupun mungkin insya Allah saya juga mungkin masa baktinya tinggal 1 tahun lagi, karena insya Allah tahun depan pensiun. Tantangan ya, tantangan zamannya berbeda. Dulu mulai 93 sampai 2000 sekian lah, medsos atau media sosial belum begitu marak, sehingga siswa-siswi lebih fokus terhadap pelajaran. Walaupun kendalanya juga ada, tetapi lebih fokus sebab godaan dari penggunaan medsos itu masih belum ada. Sementara sekarang luar biasa, godaan medsos itu luar biasa terhadap dunia pendidikan, baik pendidikan di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Sebab ternyata medsos banyak yang lebih mempesona ketimbang medsos dimanfaatkan untuk pembelajaran atau untuk media belajar atau untuk referensi pelajaran. Saya lebih tertarik untuk nonton YouTube-nya, game dan sebagainya, sehingga menjadi banyak anak yang waktunya tersita untuk menggunakan gadgetnya. Sebagai contoh, dulu di angkatan yang lama seperti angkatan 93, saya ingat itu ada anak yang menangis gara-gara nilainya cuma 94 kalau nggak salah. 94 itu masih menangis gara-gara saya agak sedikit salah koreksi, yang harusnya 98 itu. Nah, masih menangis, minta diperbaiki. Akhirnya ya karena memang kesalahan saya dalam mengoreksi, saya perbaiki. Tetapi sekarang banyak anak yang harusnya remedial itu diingatkan berapa kali, dikejar-kejar untuk remedial, bahkan harus koordinasi dengan orang tua untuk pelaksanaan remedial. Artinya tidak terlalu dengan nilai, tidak seperti anak-anak dulu. Kalau nilai itu kayaknya pengen maksimal gitu. Sekarang untuk remedial aja kadang-kadang kita harus ngejar-ngejar, dan sampai akhir-akhir baru mereka sibuk untuk remedial. Sebetulnya saya berkali-kali menyampaikan kepada siswa, kepada orang tua, sebetulnya kunci dari pelajaran IPS atau geografi itu adalah mau membaca, atau mau membaca dengan serius. Itu. Jangan sekedar membaca, tetapi membaca yang serius. Kalau sudah mau membaca, kemudian dari membaca itu kemudian memahami konsepnya, insya Allah nggak perlu dihafal atau nggak perlu dihafal. Karena dengan paham dia mampu menjelaskan dengan menggunakan konteks dan bahasa kalimat dia sendiri. Jadi nggak perlu harus persis seperti apa yang di buku, tapi bisa juga dengan menggunakan bahasa dan kalimat dia untuk menjelaskan ulang konsep yang dia pahami. Nah, membaca yang baik tentunya tidak cuma sekali. Untuk rata-rata ya, mungkin ada orang yang sangat cerdas, mungkin sekali saya sudah langsung paham, tapi kalau untuk pada umumnya ya memang harus berkali-kali, minimal 2 atau 3 kali lah baru bisa memahami dengan baik. Pertama baca, belajar, kemudian menggarisbawahi hal-hal pentingnya, kemudian membuat catatan rangkuman-rangkumannya atau catatan-catatan kecil. Nah, kalau sudah begitu insya Allah bisa memahami dengan baik konsep-konsep dalam pelajaran geografi atau IPS. Dan tentunya juga di
kaitkan dengan materi apa, karena perlu juga media-media pembantu untuk memahami. Contohnya misalnya ketika berkaitan dengan masalah letak, masalah posisi, tentu harus dibantu dengan media peta. Kalau masalah data-data ya dengan data-data seperti grafik mungkin atau tabel mungkin, itu membantu dalam memahami materi IPS atau geografi. Paling saya ingat ya memang Femi dan teman-temannya di kelas 9C kalau nggak salah waktu itu ya. Dan itu kelas dulu masih sistem kelas unggulan. Nah disitulah persaingan di antara mereka luar biasa, sehingga dengan persaingan yang luar biasa sehingga mereka terus termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Dan saya ingat yang tadi saya sampaikan di depan, yang nangis gara-gara nilai itu ya di angkatan Femi itu. Jadi kompetitifnya luar biasa. Mengajar dengan siswa yang motivasinya tinggi itu memang lebih enak ketimbang kita mengajar di anak-anak yang motivasinya kurang maksimal begitu. Sehingga apapun yang kita jelaskan mereka antusias mendengarkan, kemudian banyak pertanyaan dan seterusnya. Itu malah kita lebih senang seperti itu ketimbang ketika diberi kesempatan untuk bertanya nggak ada yang bertanya. Tadi di angkatan itu saya ingat luar biasa itu. Terima kasih Femi dan angkatan kedua. Masih ingat Pak Kasdi karena memang beberapa teman Femi atau bahkan adik kelasnya ada yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di SMP Lab School, dan akhirnya saya ngajar mamanya dulu, sekarang ngajar putra-putrinya. Mengajar itu beda tantangan, beda generasi, beda tantangan ya. Angkatan mamanya dulu memang motivasinya masih luar biasa karena media sosial, penggunaan media sosial itu masih belum ada, sehingga ya lebih fokus ke pelajaran. Sementara sekarang anak-anak sekarang lebih tertarik dengan penggunaan media sosial, sehingga kadang-kadang sambil belajar pun masih ada yang ketika kita tidak terlalu fokus misalnya, atau ada saja yang kemudian ada yang sambil main HP itu, jadi fokusnya itu kurang. Makanya sebetulnya SMP Lab School itu melarang membawa HP, khususnya HP yang berkamera, karena memang tadi banyak yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang HP selama belajar. Dan mungkin saya juga sudah banyak banget menyita HP tuh ketika ketahuan saya sedang mengajar ada siswa yang masih mengaktifkan HP. Akhirnya saya ambil, saya sita, dan nanti orang tua yang mengambil. Saya dibilang awet muda, terima kasih. Sebetulnya sih saya merasa tidak ada usaha-usaha spesial untuk menjadi awet muda ya. Tapi barangkali mungkin sebagai dugaan-dugaan saya bahwa saya memang bukan orang yang karakternya ambisius untuk mengejar mimpi, kemudian punya mimpi-mimpi yang muluk atau yang tinggi, enggak. Saya itu relatif menjalani dan
mensyukuri yang sudah ada. Artinya menjalani kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban saya, kemudian tidak ambisi untuk mencapai prestasi atau bukan prestasi ya, untuk mencapai mungkin jabatan-jabatan tertentu, nggak punya ambisi untuk itu. Artinya memang saya tidak terlalu suka dengan tantangan-tantangan yang berat. Saya lebih suka dengan menikmati dan mensyukuri yang sudah saya raih gitu. Jadi mungkin itu. Jadi saya relax, tidak punya beban untuk mengejar dan mencapai mimpi saya yang tinggi itu. Ya udah, saya jalani saja sambil disyukuri begitu. Sehingga saya nyaris memang tidak banyak menghadapi problem-problem berat kaitannya dengan jabatan mungkin gitu ya. Jalani saja yang ada. Mungkin itu mungkin ya, tapi terus terang memang saya tidak ada upaya spesial untuk menjadi awet muda. Itu saja, jadi jalani apa yang sudah ada, terus syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Ya, alhamdulillah saya merasakan dengan PJJ ini memang pembelajarannya jadi kurang maksimal. Tetapi sisi yang positif buat saya dan keluarga saya adalah saya punya waktu lebih dibanding kita harus tatap muka langsung, harus datang ke sekolah ya, punya waktu lebih untuk bersama anak dan istri, bersama keluarga, juga punya waktu yang ada waktu untuk berinteraksi di lingkungan dengan masyarakat di lingkungan, termasuk di tempat ibadah. Saya punya waktu lebih untuk itu. Jadi setelah PJJ ya kadang-kadang jogging, kemudian sekarang lagi musim bersepeda, kadang-kadang juga nimbrung aja di forum-forum atau di kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan di lingkungan. Jadi lebih ada waktu lah untuk itu. Kalau dulu kan ketika masih tatap muka, setelah sholat subuh sudah langsung berangkat, nanti pulangnya sudah agak gelap atau agak malam atau sore lah, sehingga sudah nggak punya waktu lagi untuk berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya. Kangen karena memang dari mulai pertengahan semester ya, kemudian sampai kenaikan kelas kita nggak ketemu, bahkan rapot pun masih ada di saya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, terus kita bisa mulai untuk pembelajaran tatap muka dan kita bisa ketemu. Ya, salam buat Danantia. Resep obat diabetesnya saya sudah nyoba beberapa kali, aduh pahit. Jadi saya nggak istiqomah, memang kadang-kadang bikin, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah sih saya sekarang lebih sehat, alhamdulillah. Saya angkatannya lupa, tapi yang pasti angkatan mungkin sekitar angkatan ke-4 atau ke-5. Pada waktu itu angkatan ke-4 atau ke-5 itu ada yang sempat menjadi pemakai narkoba karena problem di rumahnya. Mungkin akhirnya pelariannya adalah dia menggunakan narkoba. Dan kami tahu, beberapa guru tahu, akhirnya kami merencanakan mengadakan razia. Anak-anak sedang upacara kalau nggak salah, pada waktu itu kita razia ke kelas-kelas, dan
saya dengan almarhum Pak Amir kalau nggak salah dulu itu menemukan sebungkus benda, bentuknya kayak salep putih begitu di dalam tas anak perempuan. Kemudian saya dengan Pak Amir saling bertanya, ini apa Pak Amir ya? Nah, akhirnya kami menduga itu adalah mungkin salah satu alat kosmetik dia gitu. Jadi akhirnya saya tidak menindaklanjuti temuan itu gitu, karena saya belum tahu gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya tahu bahwa itu adalah salah satu jenis narkoba. Akhirnya saya dengan Pak Amir ngobrol kembali, Pak Amir dulu kayaknya itu ini deh narkoba deh yang kita temukan dulu waktu kita rahasia, yang kita saling bertanya gitu. Itu yang sampai sekarang saya nggak lupa tuh, betapa pemahaman kami guru-guru pada waktu itu terhadap narkoba itu masih terbatas. Jadi nggak tahu, mungkin kalau tahu ya bisa ditindaklanjuti. Itu, dan setelah ada acara saksi, kemudian Dokter Victor menjelaskan bentuk-bentuk, nah itu baru kami menyadari kayaknya dulu itu deh barang itu yang saya nggak lupa. Dan kalau ingat dengan Pak Amir suka ya ketawa-ketawa aja, kok bodoh banget kita gitu. Mudah-mudahan untuk seluruh alumni SMP Lab School ke depan itu bisa mewarnai positif atau mewarnai yang baik terhadap kehidupan di negara dan bangsa Indonesia, sehingga kemajuan bangsa dan negara Indonesia itu bisa diwarnai oleh alumni-alumni dari Lab School. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih sudah menyapa saya. Sampai mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa terus mengabdi dan membimbing di SMP Lab School. Walaupun mungkin insya Allah saya juga mungkin masa baktinya tinggal 1 tahun lagi, karena insya Allah tahun depan pensiun. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang selama saya mengajar mungkin ada yang pernah tersinggung, pernah tersakiti, atau tidak berkenan dengan mungkin bahasa dan tingkah laku saya mohon dimaafkan.